Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Segala puji syukur hanya milik Allah yang telah meringankan kita untuk belajar bersama dengan ini. Mudah-mudahan segala hal yang kita tinggalkan mudah-mudahan Allah memberikan dengan sebaik-baik penjagaan. Kalau perniagaan yang kita tinggalkan untuk belajar hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan perniagaan yang tidak pernah merugi. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang saya hormati Buya Saiful, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, yang punya masalah, musibah, kesulitan mudah-mudahan Allah berikan ke jalan keluar dari segala kesulitan. Ala hadhihi wa kulli siniyatin salihah al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan dalam kajian ini kita tentang bab siang, bab puasa. Disebutkan kemarin kalau mu'allif, seorang penulis kitab ini mengatakan wa yulzamu shaum Ramadan ala kulli muslimin mukallafin qadirin fala yajib ala kafirin. Diwajibkan puasa Ramadan kepada setiap muslim mukallaf yang sudah kena beban syariah, qadir, punya kemampuan atau kuat. Fala yajib ala kafir, tidak wajib bagi orang kafir. Wala yasih minhu, kalau dia puasa tidak sah puasanya. Ada orang kafir, saya punya teman SD, saya ingat saya ditegak gara-gara nggak hafal surat Al-Humazah, tapi dia hafal. Padahal orang Nasrani, bacanya nggak sah, nggak dapat paham. Kenapa? Karena disebutkan lagi nasrofta layak nonton amaluka kalau takut nama mukhsin. Kalau engkau berbuat syirik, amalanmu tertolak dan di akhirat tidak orang-orang yang merugi. Maka kalau seandainya Thomas Alva Edison itu, kalau benar namanya, yang penemu lampu pijar, kalau dia muslim, maka kalau kita sholat pakai lampu itu, baca Quran pakai lampu itu, gitu ya, maka palanya akan mengalir sampai hari kiamat. Tapi kalau dia kafir, tidak dapat apa-apa, hanya dapat sebutan di dunia saja. Kemudian disebutkan fa'in taba fi asma'i syahr, jika dia bertobat di tengah-tengah bulan atau masuk Islam. Terima kasih. Jika dia masuk Islam di tengah-tengah puasa, maka sisa puasanya dia wajib lagi. Ada orang gila di tengah-tengah Ramadan, dia sadar. Di tengah-tengah bulan Ramadan dia sadar, 3 hari, 4 hari sisa Ramadan sadar, maka itu wajib lagi. Ada orang tertidur, dia tidak wajib puasa, karena tidak ada beban bagi orang tidur. Tapi begitu dia sadar, atau orang pingsan, begitu dia sadar, sisa puasanya, nah itu dia wajib. Orang koma, gitu ya, begitu dia sadar Ramadan, maka itu wajib lagi. Jangan koma lagi, koma dong. Kemudian disebutkan man aftara li udrin, barang siapa yang berbuka karena uzur,
kan disebutkan uzurnya ada dua, karena sakit atau musafir. Wa man aftara li udhrin, barang siapa yang berbuka karena uzur, summa zala uzruhu fi asna'in nahar Ramadan, kemudian hilang uzurnya itu di tengah-tengah siang Ramadan. Kalau musafir yaqdamu min safari, seperti orang musafir dan sudah sampai di tempat tujuannya atau sudah sampai pulang ke tempat asalnya. Wal haid wal nufasa tadhurani, orang haid dan orang nifas selesai masa nifas dan haidnya. Wal kafir idza aslama, dan orang kafir yang jika dia Islam di tengah-tengah siang Ramadan. Wal majnun, orang gila yang sadar dari gilanya. Was-saghiru yablugh, anak kecil yang balik di tengah-tengah Ramadannya, di tengah-tengah siang Ramadan. Fa inna kullam min haula yalzamuhu al-imsak baqiyatal yaumi wa yakfihi, maka bagi mereka semua adalah wajib baginya al-imsak, menahan di sisa siang Ramadannya dan mengqadha yang ditinggalkan. Jadi ada ibu-ibu atau orang musafir sakit sembuh, asar sembuh, nah asarnya itu dia disuruh puasa untuk menghormati bulan Ramadan. Ada musafir nyampe di tempat tujuannya di siang hari Ramadan, maka dia harus berpuasa, al-imsak, menahan segala hal. Ada anak kecil baliknya begitu siang atau sore, atau ibu-ibu bersih nifas atau haidnya itu asar. Nah asar itu dia harus al-imsak, menahan diri. Maka nggak boleh mentang-mentang kita musafir kita minum-minum, nggak boleh. Jadi begitu sudah sampai ke tempat tujuannya, maka dia disuruh puasa, sisa puasanya dan mengganti yang ditinggalkan. Jadi jangan beranggapan sisa puasanya jangan 1 hari, enggak. Enggak dihitung 1 hari. Tapi untuk menghormati puasa. Orang musafir dia enggak boleh makan minum, tapi begitu sudah sampai pada tempat tujuannya, maka dia disuruh puasa kembali. Sisa waktunya. Jadi hukum asli puasa atau seperti halnya ibadah yang lain disebut dalam kaidah fikih itu al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dallat dalil ala masmu'iyatihi. Hukum asli segala hal yang berkaitan tentang ibadah itu hukumnya haram sampai ada hal-hal atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang syariatnya. Jadi sholat itu hukum aslinya haram sampai ada dalil baik dari Quran atau Sunnah menjelaskan tentang wajibnya puasa, wajibnya sholat, tentang tata cara sholat. Jadi nggak boleh sholat sembarangan. Saya mau sholat maghrib 5 rakaat gitu, nggak boleh. Puasa juga begitu, haji juga begitu. Jadi hukum asli haji itu haram sampai dia ada dalil tentang syariat haji, baik tempatnya, waktunya, gitu ya. Ramadan, puasa Ramadan juga hukum aslinya haram. Hukum asli puasa itu haram sampai ada dalil-dalil tentang syariat puasa itu. Contoh, ada puasa Asyura sunnah, ada puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 itu sunnah. Ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Nabi Daud, ya, sunnah. Puasa Ramadan jadi wajib. Ada puasa Wisol. Puasa Wisol itu puasa yang nyambung. Saya kuat, ditahan. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Atau ada puasa pada hari Syawal atau hari Korban,
itu haram. Atau puasa hari tasyrik haram. Puasa weton Mutih. Bisa mutih. banyak puasa weton ini. Puasa Senin Kamis enggak, puasa Asyura enggak, tapi weton banyak orang menganggap wajib puasa weton haram itu. Atau puasa mutih, ada di beberapa tempat kan mutih, merokok, macam-macam itu rasanya. Jadi sampai saya bilang makan aja, kamu tuh dikadalin sama bosmu itu, kiai ini makan daging ya, maksud kamu semua makan daging, makan putih-putih gitu ya. Jadi hukum asli puasa, hukumnya adalah haram sampai ada dalil tentang syariat puasa itu. Maka dulu di awal-awal kan syariat puasa itu kan pada tahun kedua Hijriah. Ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi itu pada puasa, Rasulullah nanya, itu kenapa mereka pada puasa? Pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Karena hari itu Nabi Musa terbebas dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan pada Bilal, ana ahaqqu minhum, saya berhak lebih pantas menghormati Nabi Musa dibandingkan mereka. Ya Bilal, azim bin nas an nasuma hadzal yaum. Ya Bilal, sampaikan kepada manusia kita puasa hari ini. Jadi yang lagi makan ditahan makannya, yang lagi minum nggak jadi minum, untuk menghormati hari ini. Nah, pada tahun berikutnya ada wajib puasa Ramadan. Keluar dalil syariat puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 183. Sebelah kanan sebelah kiri posisinya? Sebelah kiri, atas bawah tengah. Baris berapa? Jadi begitu ada wajibnya puasa Ramadan, puasa Syawal yang tadinya wajib itu jadi puasa sunnah. Puasa Syawal wajib jadi sunnah. Maka Rasulullah, kalau kita lihat dalam kaidah-kaidah, waktu kita bahas tentang sholat itu ya, Rasulullah itu kalau dia melakukan suatu kebiasaan itu jadi wajib. Maka Rasulullah ketika dia tidak sholat ba'diyah zuhur karena kedatangan tamu, karena kedatangan harta ghanimah yang harus dibagikan segera. Karena kalau nggak dibagikan segera, yang luka-luka gugur mati. Padahal itu hadiah gitu kan. Ini betul. Sehingga nggak sholat ba'diyah zuhur. Mengkodoknya apa? Waktu asar. Mengkodoknya waktu asar. Karena sunnah bagi Rasulullah itu jadi wajib. Maka Rasulullah itu takut sekali kalau sholat tarawih sering-seringan itu jadi wajib. Maka Rasulullah ketika malam pertama tarawih ngajak seorang sahabat. Hanya sahabat itu cerita sama orang-orang, saya tarawih dengan Rasul. Malam kedua rame. Yang habis tarawih malam kedua itu cerita sama orang-orang, sama keluarganya. Malam ketiga semakin ramai. Begitu malam keempat Rasulullah nggak keluar. Malam kelima Rasulullah nggak keluar. Malam keenam Rasulullah nggak keluar. Ditanya. Begitu ketemu besoknya, karena sahabat tuh nggak berani nyamperin ke rumah Rasul. Nggak berani para sahabat tuh ada apa-apa cepet
ngototnya Rasul, ayo kita sudah sembuh. Ya, nggak berani karena adabnya nggak boleh begitu. Jadi begitu siang hari ketemu tanya apa? Takut jadi wajib. Jadi takut jadi wajib. Nah begitu zaman Abu Bakar nggak ada sholat tarawih di masjid. Pada zaman Umar, karena Umar kan syariat itu ketika zaman Rasul itu ada halal haram. Tapi begitu Rasulullah wafat sudah selesai syariatnya. Mari kita syiarkan Ramadan dengan sholat tarawih. Kalaupun ini bid'ah yang hasanah. Ini bid'ah yang hasanah. Berarti dari keterangan ini ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang bid'ah. Biar agak seru ya. Siapin nasi kotak. Nanti biar agak seru kita bahas kapan-kapan tentang bid'ah. Jadi amalan Rasulullah wajib. Sholat sunnah itu wajib. Sholat duha itu wajib bagi Rasulullah, untuk kita jadi sunnah. Kemudian disebutkan dalam dalilnya aujaballahu siyamahu nahar wasana Rasulullah SAW qiyamahu. Allah wajibkan puasa Ramadan itu siang hari, dan Rasulullah menyunahkan menghidupkan malam hari. Di malam hari itu disebutkan disuruh kita lelekan bangun malam. Jadi maka diperintahkan dalam dalilnya itu istainu bisahur, minta bantuan atau bantulah keberkahan sahur, mintalah keberkahan sahur agar kita kuat puasa siang hari, dan mintalah bantulah dengan tidur siang hari agar mampu bangun malam hari. Jadi perintahnya walaupun kita kuat tetap harus sahur biar berkah puasa Ramadannya. Kemudian disuruh tidur sebentar, qailulah itu kira-kira setengah jam sebelum zuhur atau setengah jam setelah zuhur, qailulah. Gitu ya. Pas waktunya pas waktu Jumat itu enak benar tidur. Agar nanti mudah bangun malam. Maka berkah ini yang kita cari dalam hidup ini. Kita berusaha itu bukan jadi orang kaya, tapi dengan berusaha agar kita jadi orang yang mampu bersyukur terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mendapat kaya, alhamdulillah. Tapi dengan kita berusaha, kita jadi orang-orang yang bersyukur. Maka berkah itu sering saya sebutkan maknanya adalah az-ziyadah was-sa'adah. Bertambahnya sesuatu, bertambahnya nilai, dan dia memberikan kebahagiaan. Mungkin waktunya sama-sama satu hari, tapi satu hari Mas Joko mungkin berbeda dengan satu hari dengan yang lainnya. Ada seorang ulama, saya ingat dulu bacanya di Ustadz Trimulyono Banda Lampung itu, dia nulis di satu majalah Islam, saya baca. Dia ngutip dari sebuah kitab. Ada seorang ulama, dia punya kebiasaan itu mandi air hangat. Begitu dia mau wafat, sakit menjelang kematian, dia bilang sama murid-muridnya, tolong nanti kalau saya mati, tolong mandikan saya dengan air hangat. Tentu air hangatnya seperti kaidah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ya. Tolong mandikan saya dengan air hangat. Cuman kayu yang untuk bakarnya bukan kayu yang lain. Tolong kayu serutan pena saya yang ada di belakang. Antum bayangin, serutannya itu kayu bakarnya itu dari serutan pena yang ada di belakang. Berarti kan banyak itu.
Kan kalau dulu kan kalau nulis kalau udah kumpul diserut dikuncing kalau kita ya, diserut, ditutul ke tinta, nulis. Nanti sudah tebel, udah lebar, diruncingin lagi, tutul tinta lagi. Berarti kan banyak. Sekarang Mas Wajimon selama dari TK, SD, SMP, kuliah pakai pena habis berapa? Habis banyak kan hilang terus gitu. Atau nggak pernah habis karena minjem terus. Maka saya ingat dulu ketika kuliah di Solo, saya berangkat karena setiap 2 bulan itu saya 10 hari di Solo. Dari jam 7 teng sampai jam 9 malam kuliahnya. Jadi aduh, capek bener gitu. Ditanya oleh Dr. Hasan, "Antum kesini naik apa?" "Saya naik kereta, Ustaz." "Naik kereta apa?" "Naik kereta ekonomi." "Wih, jangan gitu. Kalau kuliah, nuntut ilmu itu dinikmati. Kalau ada rezeki agak banyak, ya naik kereta bisnis sampai eksekutif, naik pesawat, dinikmati. Nanti Allah itu akan membalas sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Kalau kita ngirit-ngirit, nanti Allah balasnya ngirit-ngirit. Kecuali bagi memang kita nggak mampu. Tapi kalau kita mampu, jangan ngirit-ngirit. Maka kalau belajar, ya berkorban, bawa buku, bawa nulis, gitu ya. Ini apa-apa minjem, pena minjem, tipek aja minjem gitu kan. Atau malah nggak nulis sama sekali gitu kan. Entah ngirit atau apa gitu. Kalau saya ini nunggu rekamannya Mas Wakino. Jadi lagi-lagi kalau kita lihat keberkahan itu tergantung dengan apa yang kita isi. Maka disebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dimudahkan untuk berbuat baik pada yang berikutnya. Kemudian mufsidatil saum, yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu banyak. Disebutkan salah satunya adalah jima. Ya. Jadi iltiqa khitanain wajibul ghusl. Jadi jika bertemunya 2 khitan, baik dia keluar mani atau tidak, maka dia batal puasanya, gitu ya, bagi yang jima. Tapi bagi laki-laki kalau dia mimpi saja keluar mani tanpa dia menghayal-hayal sebelumnya, maka dia nggak apa-apa. Tapi kalau sebelum mimpi dia hayal-hayal dulu, gitu ya, terus ngeliat-ngeliat foto-foto gitu, ada rangsangan sebelumnya, maka dia nggak boleh. Nanti disebutkan para ulama menyebutkan dia harus bayar kafarah. Ini yang membatalkan puasa. Kemudian disebutkan al-aklu wasyurbu. Walaupun mohon maaf, para ulama itu ada yang menyebab begini. Ada yang mengatakan orang yang jima, mohon maaf, siang Ramadan, maka baginya itu bayar kafarah. Yang pertama membebaskan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga dia memberi makan 60 fakir miskin. Gitu ya. Kan ada orang miskin, pengantin baru, kemudian dia, halak tuh ya Rasulullah, mati gua ya Rasulullah gitu. Kenapa? Saya campur siang Ramadan. Yaudah kamu bebasin budak. Saya nggak sanggup ya Rasulullah, saya miskin. Yaudah puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah Rasulullah, 1 hari aja saya batal gitu. Yaudah kasih makan 60 fakir miskin. Saya juga miskin ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam kamarnya,
atau dalam rumahnya ngambil korma yang orang ngasih panen, orang panen ngasih Rasulullah korma. Nah kormanya itu diatain ini korma bagikan ke orang-orang miskin sekitarmu. Ya Rasulullah, saya ini paling miskin di tempat saya. Oh, ini. Itu cerita begitu. Nah, para ulama menyebutkan ada kaidah begini, al-ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafz. Pelajaran bisa diambil bukan karena khususnya sebab, tapi makna umum secara umum. Sehingga orang yang berbuka Ramadan, batal Ramadan, apa saja, bukan hanya karena jima, minum saja, itu bisa, kalau dia minumnya itu sengaja, maka dia telah intihak, telah melukai kehormatan bulan Ramadan, maka dia tetap membebaskan budak. Tetap dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tetap dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin, walaupun dia tidak jima. Kenapa? Karena dia telah melukai kehormatan bulan Ramadan. Ada orang merokok siang Ramadan, maka baginya itu kafarat, walaupun gak jima. Kenapa? Karena dia telah melukai kehormatan bulan Ramadan. Para ahli qiyas berkata begitu. Yang berikutnya, al-aqlu wasyurbu muta'ammidan. Orang makan dan minum dengan sengaja, maka dia batal puasanya. Amma man akala wa syariba nasiyan. Adapun orang yang makan dan minum karena lupa, fa inna dzalika la yu'athiru ala siyamihi. Maka yang demikian tidak mempengaruhi puasanya. Disebutkan man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa lupa ketika dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan memberikannya minum. Jadi kalau bapak lupa puasanya tetap sah. Maka bapak-bapak, kadang-kadang gini, kita terlalu refleks dengan orang yang lupa gitu ya. Kita orang lupa langsung kita sadarkan. Seharusnya kalau dia makan, biar dia suruh minum dulu. Kalau pas kepedesan, kasihan itu. Kemudian wa mimma yaqturu shaim, apa saja yang bisa membatalkan puasanya orang puasa? Isalul ma ila jawfi an tariqil anfi. Nah, jadi memasukkan air melalui hidung itu juga bisa membatalkan puasa. Makanya kalau pas dalam hadis kemarin kita bahas, kita diperintahkan untuk mensempurnakan istinsaq, kecuali ketika berpuasa jangan. Jadi kalau puasa hanya gitu. Jadi kalau di luar puasa kita gitu. Kalau puasa hanya sekedarnya aja. Atau orang imunisasi, serang vaksin. Vaksin nggak boleh ketika dia berpuasa. Hah? Sudah membolehkan? Bukan bab puasa. Hah? Bukan bab puasa deh. Membolehkan imunisasi bukan boleh. Imunisasi pas puasa sudah boleh? Ya. Ini khilaf.
Seperti hanya masang infus ketika puasa, atau kalau ibu-ibu masang susuk KB atau apa itu ya, susuk KB ini ketika puasa. Susuk bukan susuk Malia maksudnya ya, susuk yang lain. Adapun ini sebutkan serum yang tidak mengenyangkan maka tidak apa-apa. Seperti tadi disebutkan. Jadi kalau serum yang tidak mengenyangkan tidak apa-apa. Karena ada juga orang dikasih serum yang mengenyangkan, menguatkan badan. Karena lemes-lemes gitu, begitu suntik langsung segar, bisa batal puasanya. Kan ada obat vitamin C ya. Nah gitu ya, ada orang sakit lemas gitu, suntik, habis suntik dia agak segar, agak enak ke badannya, itu nggak boleh. Kemudian ikhrajud dam minal badan. Nah ini seperti dia hijama, bekam, atau fasdu itu ngeluarin darah lewat, ya seperti bekam juga titiknya, tapi lewat dialirkan gitu ya. Ada yang menyebutkan ini, Rasulullah melarang orang yang puasa untuk berbekam. Tapi Rasulullah berpuasa lagi bekam puasa. Ada hadis Rasulullah melarang seseorang puasa dan berbekam. Tapi dalam riwayat lain Rasulullah berbekam dia dalam keadaan puasa. Bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Yang sedang berbekam itu ternyata lemes, nggak kuat, maka dia disuruh untuk berbuka. Maka bagi mereka yang bekam nggak kuat, dia disuruh puasa, disuruh membatalkan atau menahan bekamnya setelah berbuka. Tapi bagi mereka yang kuat ya silakan berbuka. Kemudian minal muftirat lagi adalah taqayyub, memuntahkan sesuatu. Man darahul qaid falaisa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah maka baginya tidak mengqadha. Tapi barang siapa yang memuntahkan, kan muntah dan memuntahkan beda ya. Kalau muntah tiba-tiba gitu aja. Tapi kalau memuntahkan dia harus ada pancingan, ada upaya, ada kesengajaan. Nah itu dia harus mengqadha. Nah kemudian wala yubaligh fil maqdad wal istinshaq. Nah ini ya. Jadi Rasulullah perintahkan kita wa balik fil istinshaq illa an taquma shaiman. Kita diperintahkan untuk serius istinshaq, mensempurnakan istinshaq kecuali ketika kita berpuasa. Puasa tak boleh. Itu banyak karena kan sudah lewat, kemudian menyebabkan nyegerak sini, kemudian bisa menimbulkan muntah, bisa batal. Boleh nggak puasa sikat gigi? Boleh. Jangan ditelan. Asal jangan ditelan. Yang tahu siapa? Ya tahu kita sendiri. Maka ada dalil bau mulutnya orang yang berpuasa itu di surga lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga ada orang yang sengaja mulutnya bau. Padahal dalilnya maknanya juga begitu.
Kalau bau mulutnya yang disebabkan karena puasa itu lebih baik daripada minyak kasturi, apalagi kalau mulutnya wangi. Maksudnya begitu. Kayak kemarin ada seorang ustadz di YouTube itu, ya karena dia hafal dalil tapi dia tidak paham dalil gitu ya. Ada kaidah gini. Ada satu buku dia nulis begini. Ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perselisihan di antara ulama, perbedaan pendapat di antara ulama itu jadi rahmat bagi umat. Kemudian dikatakan beda kok jadi rahmat. Berarti kalau persatuan jadi azab dong. Nah, ini salah dalam memahami hadis. Salah dalam memahami. Dia hafal tapi nggak paham. Makanya belajar nggak boleh hanya ngapal-ngapal aja, yang berburu. Kalau perbedaan di antara ulama saja bisa menyebabkan rahmat bagi umat, apalagi kalau akur pendapatnya satu. Gitu. Maka ada kaidah dalam rubba mubalighin falaysa bifiqhin. Betapa banyak orang yang hafal tapi dia tidak paham. Hafal tapi nggak paham. Paham tapi nggak hafal juga, kurang juga. Ya. Atau dua-duanya nggak paham, nggak hafal. Nah, disebutkan as-siwak la yu'akhiru ala siyam. Jadi siwak itu, sikat gigi atau siwak itu tidak mempengaruhi hukum puasa. Hukumnya mustahabun. Jadi siwak atau sikat gigi itu mustahab. Kemudian wa yajib 'ala shaim ijtinabu kadhibin wa ghibatin wa syatmin. Maka wajib bagi orang yang berpuasa itu menjauhi perbuatan bohong, ghibah, kemudian mencaci orang. Gitu ya. Wa yanbaghi lis-shaim an yastagila bi dzikrillah bi tilawatil Qur'an wal iktsar min an-nawafil. Waqad kana salafu idza shamu jalasu fil majalisi wa qalu nafadhu shawmana wala. Jadi bagi orang yang berpuasa itu dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah, tilawatul Quran, kemudian memperbanyak sunnah, amalan sunnah. Sebanyak amalan sunnah. Asyamu fi ibadatin malam yaktab musliman. Jadi puasa itu jadi ibadah selama dia tidak membicarakan orang lain. Jadi kalau kita membicarakan keburukan orang lain, menghina, kemudian bohong, secara fikih dia sah, tapi secara pahala dia bisa membatalkan puasa. Bisa jam berapa? Masuk ya, kita tunggu azan dulu. Ya, masuk. Babun fi bab isyani shaum wa nihayati. Bab tentang keterangan dimulainya puasa dalam sehari dan akhirnya. Jadi disebutkan ada halo. Dulu kalau kita lihat ayat puasa itu ya, ayat 183, 84, 85, 86, 186 itu ada tahapan tentang syariat Ramadan, puasa Ramadan.
Jadi dulu puasa Ramadan itu disebutkan wa antasumu khairul lakum. Kalau mau puasa itu baik. Jadi dikasih pilihan, boleh puasa, boleh enggak. Hari-hari pertama. Kemudian bagi yang sanggup puasa, kemudian dia nggak mau puasa, dia bayar fidyah. Jadi tadi tahapan pertama datang Ramadan itu yang mau puasa silakan, yang nggak silakan. Tapi puasa itu lebih baik bagimu. Yang kedua, bagi mereka yang sanggup berpuasa tapi nggak mau puasa, maka dia bayar fidyah. Tolong dipahami, ini tahapan syariat puasa ya, bukan kita boleh Sekarang. bukannya sekarang ya. Ini salah paham nanti. Kata saya itu kalau kita nggak puasa asal bayar fidyah nggak apa-apa. Yang ketiga, larangan bagi mereka yang sanggup puasa untuk tidak berpuasa. Jadi dicampur. Jadi puasa sanggup atau tidak sanggup, mereka harus puasa jika berjumpa dengan bulan Ramadan. Kapan dimulainya? Dimulainya puasa itu bagi orang yang sudah puasa berbuka maghrib, kemudian dari isya sebelum dari isya atau sebelum dari isya sampai maghrib puasanya. Dari isya, nah isya ini sampai maghrib hari berikutnya. Kemudian bagi mereka yang maghrib berbuka kemudian tidur, nah waktu tidur itu sudah mulai dia puasa lagi. Ini awal syariat puasa. Maka dulu Rasulullah pernah didatangi sahabat, dia itu tukang kebun, tukang ngoret lah gitu ya. Dia capek, kemudian dia buka puasa. Belum sempat buka karena gak ada apa-apa, dia bilang kepada istrinya, coba kamu minta sama kakak ipar kamu sesuatu yang bisa saya makan. Karena nunggu lama ketiduran. Nah, waktu tidur tuh dia harus puasa lagi. Berat, ngadu ke Rasulullah. Hanya dimulailah puasa dari subuh. Dan dulu puasa itu nggak boleh ngapa-ngapain. Siangnya puasa, malamnya juga puasa, nggak jima. Kemudian ada para sahabat menemui Rasulullah lagi, berat. Karena sahabat itu kan makan daging dulu ya. Saya ketemu orang Arab, satu kambing itu 3 orang makan. Kita satu kambing, satu RT. Banyakkan kuahnya, kuah semua sini. Jadi akhirnya disyariatkan puasa, malamnya dihalalkan kita untuk berjumpa dengan istri kita. Kemudian disebutkan gini, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah, fa inna fi sahuri barakah. Karena makan sahur atau waktu sahur itu barokah, ada berkahnya. Maka bagi orang yang puasanya tidak makan sahur, maka dia memperpanjang waktu puasa. Sahurnya puasanya itu dari awal waktu subuh, nah dia jam 12 malam tidur, nggak sahur, nanti jam 12 malam itu dia mulai puasa. Sehingga yang lain-lain pagi jam 8, jam 10, jam 12 masih kuat, nah dia sudah kelaparan. Maka dianjurkan kita untuk makan sahur. Kebanyakan orang itu sahurnya lebih awal karena mereka begadang malam. Apa hukumnya? Para ulama memakruhkan
sahurnya awal-awal, maka disebutkan sahur yang baik itu sahur yang mendekati waktu subuh. Yang dekat waktu subuh itu sahur yang baik. Karena sahur yang mengawal-awal itu, yang di awal-awal waktu, karena dia memperpanjang waktu puasa. Disebutkan li'annahum shamu qabla waqti siyam, karena dia puasa sebelum waktu puasa itu disyariatkan. Gitu ya. Jadi nggak boleh. Apalagi bagi mereka yang sahur kemudian tidur meninggalkan sholat subuh. Banyak tuh di kampung-kampung saya pernah waktu SMA diajak minap di Tanjung Raja rumah teman, jam 2 dibangunin. Saya pikir sahur, enggak, nungguin orang masak. Nah, jam 3 baru sahur. Biasa Indonesia kan habis makan ngantuk gitu kan. Ya lewat, subuhnya lewat. Subuhnya jam 8. Kemudian disebutkan atau mungkin saja orang yang sahurnya awal tidur kemudian dia bangun, maka dia mengakhirkan waktu subuh. Gitu ya. Kemudian disebutkan inna habba ibadi ilayya ajaluhum fitron. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang aku cintai adalah mereka yang mengsegerakan berbuka. Jadi walaupun kita masih kuat, Mas Bahari, tetap harus berbuka pada waktunya. Nggak boleh nanti nggak boleh. Maka bagi mereka yang sabar, bawalah roti, bawa aqua atau permen gitu. Begitu dia waktunya buka datang, langsung makan permen, langsung makan air kemasan, atau dia punya apa saja gitu waktu. Makanya waktu berpuasa ini nggak boleh kita alarmnya pakai alarm azan. Bagi orang kaget langsung Allahu la ilaha illallah, minum. Ya kita sholat dulu, nanti kita bahas. Aqimus sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, dulu waktu saya kuliah, ketika Ramadan itu saya hafal tempat-tempat iftar jamaah. Sana hafal, beserta makanannya saya hafal. Sana KFC, sana ini, sana Harisa Muhammadiyah. Jadi saya dulu bergabung dengan tim FPI, Front Pencari Iftar. Hafal saya. Di luar itu kadang-kadang mohon maaf. Mohon maaf ya, ada berdua ya. Karena nggak sempat makan tempat. Kita lagi kuliah itu mohon maaf, kadang-kadang ketika ada orang meninggal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi alhamdulillah. Ada yang meninggal, yasinan ini. Karena berkatnya jadi berkah juga, Pak. Itu dulu. Memang masa-masa itu memang harus dilalui mahasiswa itu. Tapi sekarang maksud kita mau cari gratisan terus. Mumpung Ramadan, maka kita mensisakan sebagian harta kita untuk memberikan iftar jama'i, memberikan makan orang berbuka.
Karena disebutkan barang siapa yang memberikan makanan bukaan bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Barang siapa yang menyiapkan sahur orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Makanya bapak-bapak, seandainya ada orang ngasih iftar orang biasa untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala puasa dia. Memberikan iftar seorang hafiz Quran, baca Quran, zikir, orang sholat ke masjid, maka dia akan mendapatkan pahalanya, zikirnya, sholatnya dapat. Makanya bagi orang-orang yang hafiz atau di Arab Saudi itu Pak, orang yang hafalannya banyak, baca Qurannya bagus, itu orang lomba-lomba untuk memberikan bukaan. Bahkan seperti ada ininya, ada panitianya. Jadi panitianya sampai bayar orang untuk berbuka. Mas duduk sini mas, duduk sini. Yang duduk sini lihat sana makanannya lebih enak, tidak marah gitu Pak. Kenapa? Marah karena kita itu marah. Maka lagi-lagi bahkan orang yang mau buka puasa di tempat dia itu akan dibayar. Kenapa? Karena dia tahu pahalanya memberikan makan orang yang berpuasa. Nah, kalau kita dulu mungkin cari gratisan, sekarang ya, sudah semakin tua, bentar lagi kita akan meninggal, investasi akhirat, maka lagi-lagi bersiap-siap Ramadan, fikriyah siap, mentalnya siap, ilmunya siap, malnya juga siap. Baik, kita buka sesi tanya jawab, silakan. Yang mau bertanya tentang bab puasa atau yang lainnya, silakan. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi orang sakit kemudian dia keringkan nggak batal puasa karena dia nggak ada sesuatu yang bisa mengenyangkan dia, nggak batal puasanya. Kemudian dulu orang tua bilang kalau berdarah itu batal puasa itu berdarah bagi orang yang haid dan nifas. Maka orang-orang yang laki-laki karena nggak haid dan nifas dia tidak batal. Walaupun kadang-kadang kenapa nggak masjid berhalangan? Berhalangan masjid. Berhalangannya bukan karena nifas atau lain. Ada hal yang lain. Jadi mencret. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Silakan Mas. Ya. Donor darah. Sama seperti tadi, Rasulullah melarang orang nyuruh orang yang sedang bekam itu suruh membatalkan puasa. Ya. Kemudian Rasulullah sendiri berbekam, tapi dia lagi puasa. Nah, berarti kan kalau kita pahami yang sedang berbekam itu dia lemes sehingga dia suruh buka. Nah, bagi bapak yang darurat membantu orang yang memang dalam membutuhkan, kalau ditunda nanti buka puasa dia sudah keburu mati, nah dia donor darah nggak apa-apa.
Tapi kalau dia nggak kuat, dia suruh buka. Tapi dia mengganti pada waktu yang lain. Tapi kalau dia kuat, nggak apa-apa. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa. Jangan ngangkat tangan. Gitu ya. Kan ada orang habis bekam pucet gitu ya, suruh buka. Habis itu nangis. Ya Allah. Ya, ada lagi? Mas Mari? Ya. Sisa-sisa itu tetap nggak dimakan. Ya. Pokoknya dipakainya nanti habis. Pokoknya makanan yang disiapkan untuk orang yang berpuasa dimakan atau tidak, duluan atau enggak, pokoknya dia akan mendapatkan pahalanya. Makanya pengen duluan yang enak. Upayakan makanannya itulah makan yang paling enak, karena pasti lebih afdol. Habis duluan. Iya. Jadi kalau mau ngasih bukaan, kalau di masjid ini kayaknya ya, halo, di masjid ini kayaknya yang paling laris itu kayaknya Gorengan. Buat bakwan. bakwan sama tahu berontak kayaknya. Nggak tahu nanti kalau somai sebelah itu lewat. Siapkan semua. Hah? Bagaimana? Oh gitu. Nanti insya Allah nanti disampaikan sama yang ownernya nanti. Jadi bapak-bapak, tentu yang lebih habis duluan itu yang lebih berkah. Maka kita upayakan makanan yang terbaik, ya. Makanan yang terbaik. Karena ada juga orang yang sekedar katakan saya nasi, gitu kan? Maka ingat-ingat ada orang nasi tapi mencela. Saya ingat dulu waktu kuliah, saya bareng Agus Komarudin, bareng si Tommy, bareng si ini Kotri segala. Karena kita kuliah mau ujian, bukunya belum selesai, mau jalan beli nasi itu males gitu kan. Akhirnya begitu ayo kita bareng-bareng aja loh. Begitu bareng-bareng, Bu, warung yang kita datangi sudah tutup, kita datangi ke rumahnya. Bu, beli sayur ini Bu, ini 2000 gitu kan. Kok dikit amat Bu? Iya, namanya ngirit Bu, kuliah gitu, anak kos. Kalau dikasih mau nggak ya? Mau lah Bu kalau dikasih gitu. Terus dia bilang sama pembantunya, kasih aja kasihnya daripada basi. Waduh, gimana tuh? Kalau sayur ini apa namanya? Tunas apa yang Pak itu tuh? Kol apa? Kates. Ini mau nggak? Mau Bu. Kasih daripada kebuangan. Ya Allah. Bener, yang kita beli 2000 itu kita makan, bisa kemakan. Yang dikasih itu jenis yang sama dari tempat yang sama itu basi. Sesuai doanya, daripada kebuang, daripada basi. Benar. Daripada buang di tempatnya, mending buang sini. Makanya bapak-bapak terkait masalah makanan, kalau kita kasih aja. Jangan kayak orang-orang kali bening gitu ya. Nasi pisang pas lagi panen. Bayu pisang, kok repot-repot, iya banyak daripada busuk. Maka di tangan, kalau kita kasih aja, jangan pakai embel-embel daripada busuk, daripada kebuang, daripada kasih aja, panen sengaja. Maka lagi-lagi fal yanzuril insanu ila ta'ami, manusia harus memperhatikan apa yang dimakan.
Masuk apa? Doa. Maka disyariatkan kalau kita mau berobat, makan itu ada doanya, minum ada doanya. Jangan sampai kalau kita dulu anak kos gitu kan, masak mie karena diminta temannya sekali mudah, gak enak, gitu. Nah, itu gak boleh. Jadi makanan jadi penyakit gara-gara ludah kita, gara-gara tiupan kita itu jadi penyakit. Gitu ya. Ada lagi? Terakhir? Silakan. Pak Haji. Baik, nanti kita teruskan pada pekan berikutnya tentang fi bayani ahkamil qada lisyam. Bab tentang keterangan hukum qada, mengqada bagi orang yang berpuasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.